Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Demiko, NIM saya 222111341. Di sini saya akan menjawab persoalan ujian akhir semester penanaman modal. Soal pertama, jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pola-pola asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, pengertian penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Penanaman modal atau investasi menurut hukum di Indonesia adalah kegiatan menanamkan modal oleh penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam satu usaha atau proyek di wilayah Indonesia. Dalam konteks hukum penanaman modal diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur segala aspek mulai dari kebijakan dasar, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal hingga penyelesaian sengketa. Penanaman modal ini mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor ekonomi dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan jaminan hukum kepada penanaman modal. Asas-asas penanaman modal itu berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu penanaman modal disenangkan berdasarkan asas berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum dan peraturan undang-undang menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penanaman modal. Yang kedua itu asas keterbukaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai kegiatan penanaman modal. Yang ketiga itu asas akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Selanjutnya nomor 4, asas perlakuan yang tidak sama dan tidak membedakan asal negara. Penanaman modal dari dalam dan luar negeri mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kecuali berdasarkan perjanjian khusus dengan negara. Selanjutnya nomor 5 itu asas kebersamaan. Penanaman modal dilakukan dengan semangat kerjasama dan sinergi antar pelaku ekonomi. Selanjutnya nomor 6 asas efisiensi berkeadilan. Penanaman modal harus dijalankan secara optimal dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Selanjutnya yang ketujuh itu asas berkelanjutan. Penanaman modal harus mempertimbangkan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya asas berwawasan lingkungan. Penanaman modal harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Di 9 itu asas kemandirian. Penanaman modal mengedepankan potensi bangsa dan negara tanpa menutup diri dari modal asing. Yang terakhir itu nomor 10, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu ada asas tambahan seperti asas ekonomi operasional dan asas hukum internasional, asas demokrasi, ekonomi, dan asas manfaat yang mendasari pelaksanaan penanaman modal. Tujuan hukum penanaman modal itu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuannya penyelenggaraan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, selanjutnya meningkatkan kemampuan daya saing dunia nasional di tingkat global. Selanjutnya meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional melalui investasi modal dan aspek teknologi. Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan sehingga manfaat investasi dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Mengolah potensi ekonomi yang akan menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana dari dalam dan luar negeri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang nomor itu soalnya bagaimana regulasi penanaman modal Indonesia termasuk insentif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi penanaman modal Indonesia dapat dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif secara efektif, mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi penanaman modal di Indonesia itu regulasi utamanya itu penanaman modal di Indonesia diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tata cara izin insentif serta pembatasan investasi, termasuk peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan penanaman modal di kawasan khusus seperti tes migrasi. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah terbaru seperti Nomor 15 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara dan badan pengelola investasi yang mendukung pengelolaan investasi strategis. Di sektor pasar modal ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan aturan baru seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 yang menguatkan pengelolaan investasi di pasar modal, mendukung investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Insentif dan pembatasan. Pemerintah memberikan berbagai insentif fisikal dan non-fisikal untuk menarik investor seperti kemudahan perizinan, tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea cukai
masuk barang modal yang mendorong investasi domestik dan asing. Pembatasan investasi dilakukan pada sektor tertentu yang dianggap strategis atau intensif untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kepentingan nasional serta untuk memastikan aspek lingkungan dan sosial dipenuhi. Selanjutnya, regulasi juga mengatur perlakuan yang adil dan non-diskriminatif antara penanaman modal dari dalam negeri dan asing dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan dan kepentingan nasional. Selanjutnya, pengaruh tingkat investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Regulasi dan jelas dan intensif yang kompetitif meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendorong peningkatan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Target investasi pemerintah sebesar 1.900 triliun. Pada tahun 2025 menunjukkan optimisme terhadap efektivitas regulasi dan intensif yang diarahkan oleh mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang secara luas. Investasi juga dapat meningkatkan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan transfer teknologi yang secara langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Yang terakhir ini regulasinya yang mengatur tata kelola investasi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan, memperhatikan soal aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya nomor 3 itu sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rejim penanaman modal Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang serta implikasi terhadap stabilitas ekonomi. Kepastian hukum dan penegak kontrak dalam rejim penanaman modal di Indonesia memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan investor dan menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang, yang pada gilirannya berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pengaruhnya kepastian hukum dan penegak kontrak terhadap kepercayaan investor. Yang pertama itu kepastian hukumnya memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban itu para penanam modal diakui dan dilindungi secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 6 dan 8 yang mengatur perlakuan sama dan perlindungan hukum bagi penanaman modal asing maupun domestik. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui harmonisasi regulasi penyederhanaan prosedur perizinan dan penegakan putusan pengadilan adil dan transparan sehingga investor merasa aman dalam menjalankan usahanya tanpa takut adanya perubahan aturan yang merugikan secara tiba-tiba. Penegak kontrak yang efektif termasuk penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan arbitrase internasional memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang cepat dan terpercaya sehingga mengurangi risiko investasi dan meningkatkan keyakinan investor untuk berkomitmen jangka panjang. Adapun implikasi terhadap keberlanjutan investasi jangka panjang dan stabilitas ekonomi dengan adanya kepastian hukum dan penegak kontrak yang kuat, investor domestik maupun asing mendorong untuk menanamkan modalnya secara berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberlanjutan investasi ini mendukung pencipta lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dan lemahnya penegak kontrak dapat menimbulkan keraguan investor, memperlambat arus investasi, dan potensi menimbulkan gejolak ekonomi akibat berkurangnya kepercayaan pasar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi termasuk pengesahan Omnibus Law yang menyederhanakan regulasi investasi dan memperbaiki birokratisasi, meskipun masih perlu pengawasan ketat agar prinsip keadilan dan perlindungan hukum masih tetap terjaga. Selanjutnya nomor 4, analisis hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal Indonesia. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban investor domestik dan asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal Indonesia itu hak investor menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan aturan perlengkapan hak investor baik domestik maupun asing meliputi yang pertama, perlakuan yang sama. Investor asing dan domestik mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam hal perizinan, pengelolaan usaha, dan perlindungan hukum. Nomor 2, kepastian hukum dan perlindungan. Investor berhak atas jaminan kepastian hukum, keamanan berusaha, dan perlindungan dari tindakan nasionalisasi tanpa kompensasi yang adil. Yang ketiga, hak transfer dan repatriasi modal dan keuntungan. Investor dapat melakukan pengalihan aset, transfer keuntungan, dan repatriasi modal dalam valuta asing ke negara asalnya sesuai dengan nilai tukar yang berlaku.
Selanjutnya nomor 4, akses informasi dan pelayanan. Investor berhak memperoleh informasi yang transparan pelayanan yang baik dari pemerintah terkait perizinan dan pelaksanaan usaha. Selanjutnya fasilitas keimigrasian. Investor asing dapat mendapat kemudahan izin tinggal terbatas dan izin masuk kembali selama masa investasi. Selanjutnya kewajiban investor. Investor juga memiliki kewajiban yang diatur secara tegas antara lain melaporkan kegiatan investasi. Investor itu wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya, kewajibannya itu investor mematuhi peraturan dan norma sosial. Investor harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, menghormati tradisi budaya, masyarakat sekitar, lokasi usaha, dan menjalankan usaha prinsip persaingan sehat. Selanjutnya, menjamin modal sah dan bertanggung jawab. Modal yang ditanam harus berasal dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, termasuk kewajiban nasional atau kewajiban menjual aset perusahaan untuk menutupi kerugian tersebut, mencegah praktik monopoli dan merugikan negara. Investor itu wajib menjaga iklim usaha yang sehat dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional. Lalu yang terakhir, menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Investor bertanggung jawab atas aspek keselamatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja yang dipekerjakan. Keseimbangan hak dan kewajiban untuk menciptakan iklim investasi kondusif yang bertanggung jawab. Yang pertama itu perlakuan yang adil dan setara antara investor dan domestik dan asing, menciptakan rasa kepercayaan dan kepastian hukum yang merupakan fondasi iklim investasi yang kondusif. Yang kedua, pengaturan kewajiban yang jelas memastikan bahwa investor tidak hanya menikmati hak tetapi juga tanggung jawab seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan usaha mereka, sehingga investasi berjalan secara keberlanjutan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan adil, seperti musyawarah dan arbitrase internasional, memberikan jaminan bagi investor bahwa haknya akan dilindungi tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Yang keempat itu fasilitas insentif yang diberikan kepada investor seperti kemudahan perizinan dan izin tinggal seimbang dan kewajiban pelaporan dan kepatuhan hukum, sehingga mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkeberlanjutan. Selanjutnya, yang terakhir itu pengakuan terhadap tanggung jawab sosial dan budaya. Investor memperkuat hubungan harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat lokal. Yang penting usaha stabilitas sosial dan keberlangsungan investasi itu. Segitu saja yang bisa saya jawab persoalan ujian akhir semester hukum penanaman modal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.